Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Ayu Lestari dengan NIM C2401221080. Di sini saya akan melakukan micro teaching mengenai pertemuan minggu ke-9 rancangan acak kelompok sebagai tugas pengganti praktikum analisis data sumber daya perikanan dalam lingkup perairan. Rancangan acak kelompok sendiri memiliki definisi sebagai suatu rancangan acak yang dilakukan dengan melakukan pengelompokan suatu percobaan ke dalam grup-grup yang homogen yang dinamakan kelompok atau biasa dalam analisis data sumber daya disebut sebagai blok, dan kemudian dilakukan penentuan penamaan secara acak di dalam masing-masing dari blok tersebut. Rancangan acak kelompok sendiri memiliki 3 prinsip dasar. Yang pertama adalah harus adanya perlakuan dan kelompok tanpa dilakukan ulangan. Yang kedua, dilakukan pengacakan dalam pengambilan sampel. Yang ketiga, pengendalian lingkungan, yaitu usaha yang dilakukan untuk mengendalikan keanekaragaman yang muncul akibat adanya keheterogenan kondisi lingkungan. Rancangan acak kelompok memiliki model umum persamaan YIJ sama dengan mu ditambah TI ditambah beta J ditambah EIJ, dengan YIJ dengan keterangan YIJ merupakan nilai pengamatan yang dipengaruhi oleh perlakuan ke I dalam kelompok ke J. Yang kedua, mu menggambarkan rataan umum. Yang ketiga, TI menggambarkan pengaruh percobaan ke I. Yang keempat ada beta J yang menggambarkan pengaruh kelompok ke J. Lalu ada EIJ yang merupakan galat dari percobaan. Lalu terdapat hipotesis yang dibagi menjadi hipotesis perlakuan dan hipotesis kelompok. H0 banding T1 sama dengan T2 sama dengan hingga TI sama dengan 0. H1 banding TI tidak sama dengan 0. Lalu untuk hipotesis kelompok terdapat H0 banding beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan hingga beta J sama dengan 0. H1 banding beta J tidak sama dengan 0. Rancangan acak kelompok sendiri memiliki beberapa asumsi, diantaranya asumsi galat dari percobaan itu EIJ terhingga N dalam kurung 0, R kuadrat. Lalu yang kedua ada mu, TI, beta J, dan EIJ memiliki sifat aditif. Lalu yang ketiga, EIJ bersifat bebas. Yang keempat, TI dan beta J bersifat tetap. Lalu dalam pengerjaannya akan dilakukan analisis of variance saat menggunakan tabel sidik ragam atau menggunakan ANOVA. Yang pertama, kolom pertama terdapat SK, lalu dilanjut DB, dilanjut JK, KT, F hitung, dan F tab. Dengan SK terdapat perlakuan, kelompok, sisa, dan total. SK merupakan sumber keragaman, DJ merupakan derajat bebas, JK merupakan jumlah kuadrat, KT merupakan kuadrat tengah, FK menggambarkan faktor koreksi, lalu I merupakan banyaknya perlakuan, dan J merupakan banyaknya kelompok. Lalu terdapat perhitungan untuk memasukkan data ke tabel sidik. Yang pertama, FK sama dengan sigma YIJ dalam kurung kuadrat dibagi IJ atau perlakuan dikalikan dengan kelompok, lalu JKT sigma YIJ kuadrat dikurangi FK. JKP sigma YI kuadrat dibagi J dikurangi FK. JKK sigma YJ kuadrat per J dikurangi FK. JKS menggambarkan JKT dikurangi JKP dikurangi JKK, lalu KTP sama dengan hasil bagi dari JKP dibanding dengan DBP, lalu KTK
hasil bagi dari JKK dengan DBK, KTS hasil bagi dari JKS dengan DBS. Sekian penjelasan mengenai materi ke-9 analisis data sumber daya, yaitu rencana acak kelompok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.